Hari ini, kita akan membangun jembatan tertinggi di planet bumi. Selamat datang di dataran tinggi Qinghai, Tibet, atap dunia. Ini adalah rumah bagi gunung tertinggi di dunia, Gunung Everest. Dan juga ngarai terpanjang dan terdalam di planet ini, Yarlung Zangbo Grand Canyon. Ngarai super ini memiliki panjang 505 km dan kedalaman 6 km. Dan disinilah kita akan menghadapi salah satu tantangan teknik paling hebat yang pernah ada. Membangun jembatan yang begitu tinggi hingga membuat semua orang takjub. Sebagai inspirasi, mari kita lihat bagaimana proyek kita dibandingkan dengan jembatan tertinggi di dunia saat ini. Jembatan Beipanjiang di Tiongkok. Struktur kabel stayed beton yang besar ini membawa orang sejauh 1341 meter melintasi sungai Beipan. Meski jembatan itu ada pada ketinggian 565 meter di atas sungai, ia tetap akan berada di posisi kedua, karena jembatan kita akan 10 kali lebih tinggi. So, mari kita mulai. Berdiri berhadapan dengan ngarai terdalam di dunia, kamu akan berada begitu tinggi di atas sungai-sungai di bawahmu. 7 gedung pencakar langit tertinggi di dunia, Burj Khalifa, di atas satu sama lain, atau keseluruhan gunung Kilimanjaro. Namun udara yang kamu hirup memiliki kurang dari setengah oksigen yang tersedia di permukaan laut. Saat bekerja di jembatan anti-gravitasi ini, kamu bisa menderita penyakit di ketinggian. Hal ini akan membuatmu sulit untuk bernafas, menyebabkan sakit kepala, dan membuatmu merasa pusing. Kamu dan kru lainnya harus membawa oksigen. Jika kamu mengalami pusing, kamu berisiko akan terjatuh. Dari puncak gunung bersalju hingga hutan jenis konifera beriklim sedang hingga hutan hujan subtropis, menambah tantangan desain jembatanmu. Kamu akan dikelilingi oleh puncak gunung yang tinggi dan berbahaya, dan tugas kamu adalah menghubungkan dua gunung ini, Namka Barwa dan Gyala. Gunung itu berdiri terpisah sejauh 22 km. Artinya, jembatan kita tidak hanya 10 kali lebih tinggi dari Beipanjiang, tapi juga 16 kali lebih panjang. Dengan begitu, maka suspensi kabel stayed akan menjadi pilihan desain terbaik. Yang kamu perlukan hanyalah kabel besar yang terbuat dari kawat baja yang dijalin erat. Kabel itu akan membentang di atas menara yang berlabuh di kedua sisi jembatan. Jembatan gantung seperti ini juga merupakan pilihan terbaik karena lebih baik dalam menahan gempa. Dan dataran tinggi Tibet merupakan wilayah yang sangat rawan terhadap gempa bumi. Namun hal tersebut bukanlah satu-satunya kekuatan alam yang harus diwaspadai. Kamu juga akan menghadapi cuaca buruk. Kamu dan para kru harus menghadapi kabut, hujan, dan suhu yang dingin. Lalu juga ada angin yang tak kalah berbahaya. Desainmu tidak hanya mengharuskan jembatan seringan dan sefleksibel mungkin, tapi kamu juga harus memastikannya tetap stabil, bahkan dalam keadaan angin paling ekstrim sekalipun. Salah satu solusinya adalah dengan membangun perangkat seperti bandul di setiap menara untuk menyeimbangkan goyangan apapun. Atau kamu dapat membuat sirip stabil di bawah tengah jalan yang akan meminimalkan pergerakan. Baiklah, sudah cukup tentang pengaruh cuaca terhadap jembatan kita. Sekarang, bagaimana dengan pengaruh jembatan kita terhadap cuaca? Mengingat semua rekayasa ini akan dilakukan di wilayah yang merupakan habitat beragam bagi banyak tumbuhan dan hewan. Salah satu faktornya adalah ngarai berbentuk V yang curam. Ini membantu menyalurkan udara hangat dan lembab ke utara dari Samudra Hindia hingga dataran tinggi. Jembatan kita memerlukan seluruh infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan konstruksi. Para kru akan mulai dengan membangun jalan yang mendaki pegunungan. Dan kemudian bekerja dari kedua sisi pada saat yang sama seperti saat pembangunan jembatan Golden Gate, California. Kamu akan menyatukan keduanya di tengah. Semua ini pasti dapat berdampak pada aliran udara yang sangat penting di wilayah tersebut. Dan kamu harus memastikan bahwa proses konstruksi tidak merusak habitat satwa liar, seperti harimau Bangladesh, monyet beruang, atau ular boa raksasa. Apakah itu sepadan? Dan apakah ada cara untuk menghitung harga akhir untuk sebuah proyek yang begitu besar dan penuh tantangan ini? Mengingat ukurannya jadi 16 kali lebih besar dari Beipanjiang. Biayanya setidaknya bisa mencapai 3 triliun rupiah, bahkan bisa lebih. Dan itu akan cukup murah dibandingkan dengan prestasi teknik yang lebih berani, yaitu jalan raya di luar angkasa.